Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Tia. Pada sesi kali ini, sesuai dengan janji saya sebelumnya bahwa setelah konten tentang panggilan umroh, saya ingin berbagi tentang bagaimana meraih umroh mabrur. Jadi kita sebagai manusia, ikhtiar kita semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan umroh yang mabrur. Semaksimal mungkin bagaimana persiapan kita agar sekali Allah memanggil untuk ke rumahnya, maka kita bisa melaksanakan umroh dengan maksimal untuk mendapatkan pahalanya. Tidak hanya asal sekedar berangkat dan sekedar selesai menjalankan umroh dan sekedar untuk umroh sekali atau umroh 2 kali. Nah, tidak hanya itu, tapi memaksimalkan pahala dan hikmah dan berkah dan rahmat yang bisa kita raih selama di sana dan akan berefek kepada kehidupan kita setelah dari sana. Seperti kita ketahui bahwa undangan umroh itu Masya Allah banget ya. Seluruh umat muslim di dunia ini tentunya ingin mendapat undangan itu. Umroh adalah undangan. Kalau kita tidak diundang, maka Allah tidak akan memampukan kita ke sana. Karena yang namanya memampukan itu bukan hanya masalah mampu dalam hal finansial atau materi atau uang, karena banyak juga yang punya uang tapi tidak dimampukan untuk berangkat, entah tidak dikuatkan niatnya, entah terhambat untuk berangkat dengan berbagai alasannya. Itu semuanya rahasia Allah yang tahu. Dan pada saat kita menjadi undangan, menjadi hamba Allah yang diundang untuk bertamu ke rumah Allah, itu Masya Allah banget ya. Jadi harus kita maksimalkan apa yang bisa kita dapatkan selama di sana, dan setelah pulang dari sana harus seperti apa. Nah gitu ya. Nah, kembali lagi kepada topik yang ingin saya angkat, yaitu bagaimana kita memaksimalkan pahala yang kita bisa dapatkan selama umroh, selama di Mekah, selama di Madinah. Hal ini berkaitan erat dengan persiapan kita. Persiapan dalam hal ini tentunya bukan hanya persiapan barang-barang, bukan hanya persiapan uang, bukan hanya persiapan kesehatan. Pada umumnya kan seperti itu ya. Biasanya dalam buku pegangan jamaah umroh itu terteranya persiapan barang-barang apa saja yang harus dibawa, kemudian bekal alat-alat obat kesehatan, kemudian ya secara umum seperti itu. Jadi di sini juga saya ingin mengaitkannya dengan kisah Nabi. Kisah Nabi Muhammad pada saat diundang oleh Allah menuju surganya Allah. Beliau dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian dibersihkan bagian dalam hatinya, dibelah dadanya, kemudian dibersihkan bagian hatinya, diambil dari bagian hati itu, kemudian dicuci dengan air zam-zam, gitu ya. Sebersih mungkin, padahal sekelas Nabi Muhammad gitu ya, dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril sebelum menuju ke surganya Allah, yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj gitu. Jadi dikaitkan dengan hal itu, bagaimana dengan kita yang manusia biasa pada saat mau ke rumah Allah gitu ya. Apa kaitannya, apa hikmah dari kejadian Nabi Muhammad yang diundang untuk peristiwa Isra Mi'raj, datang dari lapisan langit ke satu, langit kedua, dan lain sebagainya, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih, dengan hati yang benar-benar tidak ada bagian di dalamnya itu yang terpengaruh oleh syaitan.
gitu. Kita sebagai makhluk biasa yang tidak mempunyai keistimewaan seperti Nabi Muhammad SAW, namun kita diberikan kesempatan untuk diundang oleh Allah ke rumahnya, ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Itu Masya Allah. Alhamdulillah untuk teman-teman di sini yang sudah menabung untuk umroh atau menabung untuk haji, insya Allah saya doakan semoga niatnya dilancarkan oleh Allah dan disegerakan, gitu ya. Dan untuk yang belum, semoga Allah memudahkan rezekinya, dan semoga Allah memberkahkan, dan semoga Allah mempercepat teman-teman untuk diundang ke rumah Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi untuk yang sudah menabung dan bahkan untuk yang sudah mempunyai jadwal keberangkatan, sudah pelunasan, itu berarti waktu untuk ke rumah Allah semakin dekat bagi Anda, dan itu Masya Allah nikmat yang luar biasa yang tidak terkirakan, gitu ya. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin apa yang bisa Anda kerjakan selama perjalanan umroh itu. Dan ini erat kaitannya dengan kesiapan hati. Seperti yang barusan saya contohkan, kita mengambil hikmah dari kisah Nabi Muhammad yang dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril. Jadi kita pun mau berangkat ke rumah Allah, diundang menjadi orang yang terpilih, menjadi hamba yang terpilih, diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya, dengan waktu yang ditentukan olehnya. Itu pun kita harus juga sama membersihkan hati kita, persiapan hati yang bersih, bukan hanya persiapan barang, obat-obatan dan lain seperti yang tadi saya sebutkan, tapi perlu persiapan hati yang bersih, perlu persiapan kolbu yang suci semaksimal mungkin yang kita bisa. Kita harus lebih dekat sama Allah. Kita sebisa mungkin, sebanyak mungkin melakukan sholat taubat misalnya, karena kita manusia biasa yang tidak lepas dari dosa-dosa, gitu ya. Dan pada saat kita misalnya 1 bulan sebelum keberangkatan, itu semaksimal mungkin kita harus banyak membaca fikih-fikih tentang ibadah umroh, berbagai kisah-kisah Nabi dalam perjalanan umroh kita yang akan kita lewatin, itu kita baca-baca dulu. Jadi misalnya fikih-fikih atau kenapa kita harus melakukan ibadah di Raudhah, ada kisahnya apa, kenapa harus Raudhah itu apa, dan lain sebagainya. Itu kita harus banyak pengen tahu gitu, apalagi untuk pengalaman orang yang ibadah pertama kali ya. Kemudian bagaimana tentang makam baqi, bagaimana tentang Masjid Quba, apa yang harus kita lakukan di sana. Nah, itu harus kita banyak isi kolbu kita, menjiwai, menyelami, merefresh lagi tentang bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya dulu. Kemudian kenapa kita harus sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya seperti apa saja ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita lakukan selama di Masjid Nabawi, dan lain sebagainya. Itu semuanya kita harus pahami dulu, gitu ya. Bukan hanya kita harus melihat info-info di YouTube misalnya, tapi kita juga harus banyak nanya kepada yang sudah pernah berangkat umroh, terutama kepada ahli-ahli ilmu atau ustadz-ustadz yang udah biasa membimbing, agar kita bisa mendapatkan banyak ilmu sebelum berangkat, gitu. Nah, teman-teman, karena video ini durasinya hanya 10 menit, sepertinya akan menjadi beberapa part untuk topik umroh mabrurah ini. Dan untuk topik yang bagian 1 saya akhiri. Insya Allah kita berlanjut di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.